Nah, sistem itu singkatan dari save yourself time, energy, money, and stress. Ya, banyak pengusaha yang stres dengan bisnisnya, stres dengan kondisi usahanya yang lagi turun, yang lagi segala macam bermasalah. Ini ada kecurangan itu, salesnya ternyata bisnis dalam bisnis, ada macam-macam kesalahan, salesnya kurang bisa gerak, atau karyawannya, leadernya tidak optimal, stres business ownernya. Belum nanti tagihan banyak, customer ditagih juga bayarnya lama, wah stres. Kenapa? It's not because of the bisnisnya, nature-nya, atau apanya. Is because of your system doesn't work. Itu aja, sesimpel itu. Kalau saat ini saya marketingnya tidak maksimal, leads-nya tidak qualified because of the marketing system, the branding system, mungkin the funneling system, itu nggak jalan. Jadi menurut saya, apapun kendala di bisnis Anda, masalah ini, masalah itu, profitnya turun, atau mungkin ada kecurangan di bisnis, atau karyawannya tidak optimal menjalankan tugasnya, bukan tentang SOP-nya, tapi tentang sistemnya, bagaimana SOP itu benar-benar bisa dijalankan. Nah, itu sistem. Bagaimana caranya Anda menciptakan sistem di dalam bisnis? Ya, sebelum Anda menciptakan sistem di dalam bisnis, Anda mesti menciptakan sistem di dalam diri sendiri. Anda sendiri punya sistem apa enggak? Jangan-jangan saya sendiri jalannya koboi. Setiap hari saya ke kantor, nggak ada jamnya, nggak ada jadwalnya, nggak ada schedule-nya, meeting gimana saya. Begitu saya ingat, saya meeting. Ya, saya sendiri tidak punya sistemnya bagaimana saya menjalankan usaha. Ya, sistem saya koboi, saya tidak tertulis, tidak terschedule, tidak terplanning, semuanya buru-buru, semuanya mendadak, semuanya on the spot. Ya, bagaimana sistem di perusahaan Anda pun berjalan dengan baik. Ya, Anda meeting aja tergantung, kadang-kadang sudah dischedulekan aja bisa tidak jadi, kadang-kadang ada urusan mendadak lah, ada urusan begini-begini, akhirnya nggak jadi, akhirnya ditunda. Nah, itu kan berarti sistemnya nggak jalan di bisnis Anda sendiri. Anda punya goal, sudah ditulis sih, awal tahun nih, ini kan mau akhir tahun sudah tulis goalnya, tapi tidak benar-benar dijalankan. Nah, jadi sistem mulainya dari saya dulu. Saya harus punya yang namanya clarity. Clarity itu apa? Kejelasan, jelas gitu. Jelas, tertulis, tergambar pakai vision board. Ada gambarnya, ada videonya, saya taruh di dalam handphone saya. Itu namanya clarity. Jelas, tertulis, tergambar, tervisualisasi. Anda mau punya mobil apa, mau punya rumahnya gimana, kantornya gimana. Klien saya, basically dia gambar peta Indonesia. Ya, ini contoh aja. Ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini gambar Indonesia. Saya tanya, Bu, Ibu goalnya apa? Mimpinya bagaimana? Ini coach, ini apa? Peta Indonesia. Lalu dia titikin di sini, titikin sini, titikin sini, titikin sini, titikin sini, sini, dan sebagainya. Apa maksudnya itu, Bu? Dia bilang, ini adalah cabang dari bisnis saya, coach. Saya tadinya cuma ada di sini, ya. Basically bisnisnya dia ada di Purwakarta, di sini, ya. Dan dia pengen punya cabang di seluruh Indonesia. Itu sekitar 2 tahun yang lalu saya membantu dia untuk bisa mencapai bisnisnya bisa next level. Nah, sekarang cabangnya sudah ada 12 di seluruh Indonesia. Nah, itu yang disebut dengan vision board, tergambar dan clarity jelas. Itu namanya clarity, ya. Nah, berikutnya itu nomor 1. Nomor 2, kita punya roadmap. Apa itu roadmap? Ya, roadmap begini. Anda masuk ke dunia fantasi, harus jalan ke sana hiking, ada petanya. Nah, peta itu roadmap. Bahkan ada tempat-tempat di mana di sini wahana 1, wahana 2, wahana 3 dan sebagainya. Itu namanya roadmap. Nah, di dalam bisnis, perjalanan bisnis Anda 1 tahun ke depan itu gimana? Semester 1, semester 2, ya, bahkan Anda mau spesifik lagi, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, itu bagaimana roadmapnya. Kalau mau spesifik lagi, berarti divisi marketingnya gimana bulan 1, divisi salesnya bulan 1 gimana, divisi keuangan bulan 1 gimana, bulan kedua gimana, itu roadmap. Jadi setiap divisi ada roadmapnya. Bayangkan kalau dalam bisnis, ya, ada roadmap yang jelas buat setiap tim yang kerja. Kira-kira buat mereka enak nggak kerjanya? Enak, karena ada sistemnya, ada roadmapnya. Nih, kamu sebulan ini langkah kamu adalah minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Ya, kalau Anda punya timnya sangat jelas, ya, clarity-nya jelas, langkah-langkahnya jelas, kan timnya enak kerjanya. Nih, leader. Nih, sekarang ya, kamu sebagai leader, kamu hari ini besok ini, ada roadmapnya. Itu roadmap. Dan the good thing is about roadmap, Anda bisa sangat spesifik banget sampai ke detail-detail. Sampai bahkan roadmapnya kan tadi Anda misalnya seminggu, bisa bikin per hari loh, bahkan bisa bikin per jam.
Ya kalau kita lihat sistem yang saya lakukan juga, sistem yang Anda misalnya contoh, kalau Anda punya sales, Anda salesnya itu ketemu dengan prospek dalam waktu 1 jam, itu roadmapnya bagaimana? Pertama pembukaan, lalu bertanya ini, bertanya itu, lalu explore ke sana, explore ke sini, lalu jelaskan ini, jelaskan itu semua roadmapnya. Jadi si sales itu jelas 1 jam presentasi dengan prospek, saya mesti ngomong apa, bagaimana alur pertanyaannya, apa saja yang harus dijelaskan, mana penekanannya, itu semua adalah bagian dari roadmap. Jadi bisa Anda spesifik, itu namanya adalah roadmapnya. Ya, jadi biasanya owner suka gini, aduh sales saya tuh nggak bisa closing coach, aduh sales saya tuh nggak bisa approach dengan baik, banyak customer yang ghosting dan sebagainya. Ini perlu di training sales. Anda pikir Anda perlu training sales team Anda, tapi ternyata bukan the training masalah utamanya, ternyata roadmap scriptnya. Ya, bagaimana alur komunikasi, training bagus untuk memastikan cara komunikasinya oke. Ya, di video-video saya Anda bisa belajar bagaimana cara komunikasi yang tepat dengan prospek. Tapi di sini adalah alur skripnya, prospeknya itu mulai dari awal tuh gimana cara bukanya, gimana cara buka supaya dia bisa cerita, itu semua roadmap. Jadi it's not just about the communication skill, tapi it's about the system, the sales system, proses yang harus kita tanamkan dan tetapkan di perusahaan. Itu lebih penting, nomor 2. Nomor 3, timeline. Spesifik artinya apa? Spesifik artinya sangat-sangat spesifik, detail. Jadi contoh, kalau saya mau ketemu dengan si A gitu, di mana? Spesifik dong. Oh, di cafe A. Cafe A di mana? Oh, di jalan ini. Nomor berapa? Di sini. Lalu di mana duduknya? Di corner, dekat sana, dekat jendela. Nah, spesifik. Oh, dekat jendela di mana? Ada 2 bangku. Oh, bangku yang paling ujung, paling dekat tembok. Oke. Itu sangat spesifik. Ya, ada timeline. Oh, jam berapa ketemunya? Jam 2:15. Spesifik. Jadi ada spesifik yang benar-benar kita buat. Contoh, saya punya pengalaman ketemu sama klien saya. Oke, sekarang Pak buat spesifik. Bapak saat ini punya sales, ya, datang ke customer, itu spesifiknya apa yang harus dia dapat di dalam itu. Oke, pertama setelah keluar dari presentasi, satu harus dapat apa yang menjadi exploring dulu, apa yang menjadi problem utama dari si customer tersebut. Apa yang menjadi problem utama, lalu dieksplor lagi, lalu apa yang menjadi painnya yang paling urgent, itu sangat spesifik. Kalau bisa tuliskan 3. Terus setelah itu budgetnya gimana specifically yang dia mau, bagaimana cara bayarnya gini, itu semua spesifik. Dan ada timeline. Oke, kalau dia mau start, kapan mulainya, minggu keberapa, ya. Jadi ada presentasi sales yang oke, Pak, bisa ketemu next week ya, tanggal berapa, ya, jam berapa. Terus next week itu apa yang menjadi pembicaraannya, itu sangat spesifik. Nah, itu sistemnya. Jadi banyak presentasi sales yang meleset, ya. Customer cuma bilang, oke Pak, terima kasih Pak waktunya. Mungkin kita akan follow up lagi next week ya. Oke, terima kasih, next week ya. Tutup. Bukan masalah next week-nya. Next week itu ada waktunya, kapan, hari apa, jam berapa, di mana, apa yang dibahas, apa evaluasinya, next week-nya gimana. Itu spesifik. Banyak sistem yang sudah dibuat rapi-rapi, terdokumentasi. Bisa jadi di perusahaan Anda punya sistem yang terdokumentasi begitu sangat rapi. Mungkin Anda pakai konsultan yang benar-benar ditulisin semuanya, sistemnya, sampai 1 buku tebal. Nah, pertanyaan, itu integrated nggak? Apa maksudnya integrated? Integrated itu terconnect langsung dengan setiap hari daily activities-nya apa. Jadi kalau Anda punya sistem, ya, terdokumentasi rapi dalam 1 buku tebal-tebal segini, setiap karyawan punya tuh buku tebal-tebal begini, ya, HR-nya punya sampai 1 lemari, bahkan 5 lemari, semuanya terdokumentasi, sistem SOP-nya tertulis. Pertanyaannya, dijalanin apa enggak? Pertanyaannya, apakah apa yang mereka jalankan sesuai enggak dengan itu? Nah, kalau tidak sesuai, berarti kan cuma teori aja, cuma dokumentasi tertulis, tidak terintegrated into the clarity action, ya. Jadi yang penting terintegrasi dengan clarity action. Contoh, simple sistem monitoring aja, ya, memonitor sales setiap hari ngapain aja, itu jalan apa enggak?
Atau sales manajernya kalau disuruh baru jalanin. Kalau enggak ya laporan terlambat, reportingnya terlambat, atau mungkin bikin laporan ya asal-asal, yang penting ABS lah, asal Bapak senang. Ya bisa begitu. Kenapa? Sistemnya tidak jalan. Coach, saya sudah punya pakai CRM, saya sudah pakai sistem ini. Boleh, tapi pertanyaannya adalah integrated enggak? Bisa aja bikin sistem CRM yang bagus, tapi mereka kerjanya cuma asal kerjain, tidak benar-benar terintegrated dengan actionnya. Beda loh, waktu ngerjain bener-bener kita connect sama action kita, reporting aja. Kalau cuma asal bikin report, itu semua juga bisa. Siapa sih yang nggak bisa bikin report? Semua juga bisa. Tapi terintegrate artinya betul-betul connect. Jalan, mereka waktu kerja ini bener-bener saya ngerti kenapa masih ngerjain ini. Kenapa saya ngerjain laporan ini? Kenapa saya ngerti masih ngerjain questionnaire ini? Kenapa saya harus ada checklist? Mereka ngerti ngerjainnya. Itu namanya integrate. Kalau cuma asal ngerjain checklist, laporan, kirim laporan, langsung ke sales manager laporan ke CEO, ini Pak, udah laporannya. Itu namanya kerjaan administrasi, di mana cuma mempassing, ya, melemparkan report 1, report 2, report 3 ke atasan baca report, oh begini, ya udah besok lebih baik lagi ya. Ya, it's not a system. Itu cuma communication message yang dari bawah ke atas, that's it. Itu aja, bukan sistem itu. Ya, sistem artinya kita bisa ukur actionnya, bisa kita lihat integrated, dan benar-benar bisa kita evaluasi. Dan waktu orang kerjain, misalnya contoh, saya sales, saya ketemu sama prospek, terus ada questionnaire sistem. Kenapa prospek tidak beli? Ada pilihan ganda. 1, karena customernya memang lagi sibuk. 2, Anda tidak menawarkan dengan baik. 3, Anda waktu ngobrol sama customer tidak punya waktu dengerin Anda. 4, apa dan sebagainya. Itu waktu ditulis. Waktu saya tulis itu, waktu salesnya nulis itu beneran nulis atau cuma alasan, atau cuma asal nulis aja. Nah, itu hanya Anda pikir questionnaire itu cuma questionnaire. Questionnaire itu kalau dilakukan dengan bagus, integrated dengan actionnya, itu sistem. Dan bisa jadi mungkin gara-gara questionnaire Anda bisa punya strategi yang lebih tepat lagi pada saat Anda meng-approach customer itu. Tapi karena salesnya tidak melakukan sistem dengan bagus, nggak ada yang monitoring, dimonitor juga harus Anda yang capek, stres, makanya nggak jalan. Dan terjadi penjualan turun, customernya pindah, dan apapun produk yang Anda jual tidak maksimal. Mungkin bukan tentang kualitas komunikasi salesnya. Namanya orang sales sudah bisa lah jual di lapangan, namanya juga orang sales, pasti bisa ngomong di lapangan. Bukan masalah komunikasi, bisa jadi sistem Anda yang tidak maksimal. Nah, jadi yang penting, ya, kalau Anda running the business, bukan tentang saya mau punya, bukan hanya tentang oke, saya mau punya bisnis, punya cabang, saya mau lebih bagus, naik sales segala macam, bukan tentang itu, tapi tentang progress. Menurut saya, success is about progress. Seberapa progresnya kita mencapai hasil yang kita inginkan. Saat ini saya CEO dengan apapun kondisi bisnisnya saya. Saya mau bisnisnya meningkat ini, profitnya meningkat, bisnisnya bertambah cepat, perkemajuannya tidak ketinggalan dengan yang lain-lain dan sebagainya. Anda mau ada development ini itu, punya cabang banyak dan segala macam, punya mimpi apapun itu, nambah produk baru, nambah sistem baru, nambah mesin baru, apapun itu. So, yang penting progresnya. Apakah di dalam waktu ini, kapan Anda maunya ininya? Jadi yang penting bukan perkembangan, bukan tentang saya bisnisnya berkembang, tapi saya CEO sekarang, menjadi saya the CEO that I want to become. Saya waktu mulai bisnis, saya Superman. Semuanya saya sendiri. Ya, semuanya saya kerjain sendiri. Tapi progress by progress, system by system, semua terdevelop sehingga saya saat ini punya super team. Nah, jadi saya CEO Superman menjadi CEO yang punya tim yang berjalan dengan maksimal. Itu progress. Nah, progress ini butuh waktu pasti. Nah, pertanyaan buat Anda, Anda mau nggak? Bukan tentang bisnisnya, tapi the CEO I want to become. Saya mau punya bisnis begini-begini, coach. Saya mau punya cabang begini, betul. Tapi kalau Anda cara kerjanya masih semuanya ini, makin ke sana, makin bisnisnya makin besar. Saya punya pengalaman, klien saya bisnisnya makin besar, tapi dianya makin capek. Apakah itu yang Anda inginkan sebagai identitas Anda? Punya bisnis makin banyak, cabangnya makin banyak, tapi gue makin capek, makin kurus, makin gak punya waktu sama keluarga. Apakah itu yang Anda mau? I want to make sure my business runs, sistemnya jalan, timnya bisa ganti-ganti, karena namanya karyawan bisa ganti-ganti, tapi sistemnya jalan. So the process
itu is about system. Saya harapkan Anda bisa belajar banyak dari video ini, ya. Dan di sini saya kasih link buat Anda kalau Anda benar-benar mau dapetin yang namanya Sales System Starter Pack untuk awal. Langkah pertama Anda untuk bangun sistem, ya, ambil atau cek di link bawah, ambil yang namanya Sales System Starter Pack. Itu langkah awal supaya Anda bisa membangun bisnis, ya, terarah dengan sistem. Di situ saya buatkan template-nya, saya kasih framework-nya, kasih tools-nya, bahkan saya kasih bonus buat Anda dari dua guru besar saya, yaitu Russell Brunson dan juga Jordan Belfort, ya, guru sales, ya, yang filmnya terkenal sekali, Wolf of Wall Street. Saya kasih Anda bonus di situ. Cek di link di bawah. Kalau Anda masih bingung bagaimana supaya bisnis Anda bisa semakin keren, Anda bisa cek juga dengan tim saya untuk Anda bisa konsultasi langsung dengan tim saya tentang sales system consultation business. So, sukses untuk selalu. Saya Hendra Hilman. Salam pengusaha.